Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca kitab suci Al-Qur'an, basmalah memiliki 3 keadaan. Yang pertama, basmalah di awal surah. Ketika hendak mulai membaca Al-Qur'an dari awal surah, pembaca dianjurkan untuk membaca basmalah di setiap awal surah, kecuali pada awal surah At-Taubah. Yang kedua, basmalah di tengah surah. Jika memulai membaca dari tengah surah, ulama memberikan kebebasan, boleh dengan diawali basmalah ataupun tidak. Namun, penulis menyarankan untuk membacanya, karena dengan membaca basmalah kita berpeluang untuk mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, basmalah di antara 2 surah. Dalam qiraah Asim riwayat Hafiz, setiap surah dipisah dengan kalimat basmalah, kecuali antara akhir Al-Anfal dan awal At-Taubah, karena At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Saat menyambung akhir surah dan awal surah dengan basmalah, berlaku 3 macam cara yang boleh diterapkan. Cara yang pertama, waqaf pada akhir surah, waqaf pada basmalah, baru kemudian membaca awal surah. Saya contohkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, waqaf pada akhir surah, menyambung basmalah dan awal surah. Saya contohkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Itu contoh yang kedua. Lalu kemudian contoh yang ketiga, menyambung akhir surah, basmalah dan awal surah. Jadi yang contoh yang ketiga ini disambung semua. Saya contohkan, walam yakul lahu kufuwan ahadum, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Itu contoh yang ketiga. Adapun cara yang tidak diperbolehkan adalah menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian waqaf, baru membaca awal surah. Cara ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kesan bahwa basmalah merupakan akhir surah. Contoh cara yang tidak diperbolehkan, walam yakul lahu kufuwan ahadum, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu adalah contoh yang tidak diperbolehkan, ya. Sedangkan cara menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah adalah dengan 3 cara. Yang pertama, waqaf pada akhir surah Al-Anfal, baru kemudian membaca awal surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Saya contohkan, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, wasol ataupun menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Saya contohkan, innallaha bikulli syai'in alimun, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum
ahadtum ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu contoh yang kedua. Dan lanjut ke contoh yang ketiga ataupun cara yang ketiga, yaitu saktah ataupun berhenti 2 ketuk tanpa nafas di akhir surat Al-Anfal dan langsung membaca surah Baro'ah. Biasa contohkan, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itulah cara menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah ataupun surah Baro'ah. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai basmalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.